Baiklah, Lord Kobayashi. Hey, halo. Assalamualaikum. Biasa ya, kita nonton Tsubasa Ozora. Ini kita lagi menikmati kantor baru punya Ipin ya. Atau yang biasa kita, mungkin mitra kita, kerja partner kita, banyak lah ya. Intinya ini kantornya Ipin. Ipin ya nanti teman-teman tahu lah mungkin sebagian, tapi nggak perlu saya jelaskan. Kita lagi nonton film Tsubasa sambil nunggu rendering karena ada satu project yang sudah lama sebenarnya, cuma memang kemarin karena efek corona jadi kita pending. Ini baru kita render ulang karena ada hal yang harus direvisi. Nah kawan-kawan semuanya, kita lagi nonton film Tsubasa Ozora. Jadi di dalam Tsubasa Ozora itu saya tuh suka Tsubasa Ozora ya. Itu salah satu tokoh kartun Jepang. Tsubasa Ozora itu bermacam-macam. Ada yang 2000 terbaru 2018, yang saya tahu 2018 apa ya? 2018, kemudian ada 2000 macam-macam lah. Nah, yang paling saya suka adalah 2002. Jadi yang Dragon Steamer atau Dragon apa ya? Itu intinya. Nah, yang jelas saya suka, kenapa suka Tsubasa? Jadi karena di dalam karakter Tsubasa itu apa ya, pemimpinnya itu dapat banget, kepemimpinannya itu dapat banget. Ini salah satu contoh ya, di episode pertama saja kita nonton. Jadi di episode pertama itu kan Tsubasa diceritakan bahwa Tsubasa baru masuk ke dalam sekolah Nankatsu. Nah, sekolah Nankatsu itu SD Nankatsu itu dipimpin oleh Ishizaki. Nah, ketika masuk ya sudah masuk. Dan ketika masuk otomatis Tsubasa ngikut pada yang sudah ada, artinya sudah ngikut aja sama Ishizaki. Dan di situ terlihat betul karakter Tsubasa ini memang sangat patuh, sangat taat, dan sangat menjaga, bahasanya menjaga apa ya? Menjaga kewibawaan orang dan menjaga apa ya bahasanya ya? Intinya keren lah. Sulit dijelaskan nggak sih intinya. Jadi kawan-kawan semuanya, sebelum kita berbicara kepemimpinan, seharusnya kita juga berbicara pada keprajuritan. Artinya di dalam karakter Tsubasa itu kita bisa belajar. Di episode pertama kalian tonton aja. Di episode pertama itu kita bisa belajar bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat itu harus lahir dari seorang prajurit yang hebat. Maksudnya prajurit yang hebat itu adalah bukan dia yang pintar membawa pedang dan sebagainya, tidak, tetapi menjadi prajurit yang hebat adalah dia yang pandai dan senantiasa taat kepada pimpinannya. Maka menjadi sebuah tantangan bagi seorang pemimpin itu adalah ketika menjadi seorang prajurit. Karena sistem dalam kehidupan atau sistem di dalam sebuah organisasi itu kan akan mengalami periodisasi atau perubahan, sehingga kadang penempatan yang tidak sesuai itu membuat diri kita itu tidak suka, lalu membangkang dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal-hal yang seharusnya sangat dihindari oleh seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dan di sini kita bisa belajar bagaimana Tsubasa itu. Di episode pertama teman-teman tonton aja, keywordnya nanti misal di YouTube itu Tsubasa Ozora episode pertama bahasa Indonesia. Jadi yang sudah menggunakan dubber bahasa Indonesia. Jadi di situ dijelaskan sekali sosok Tsubasa itu sangat patuh. Misalkan ada satu momen di mana Ishizaki bertanya kepada Tsubasa, Tsubasa sebagai anak baru ya, Tsubasa kamu kira-kira di mana? Dalam bahasa kita mungkin ngikut, ya ngikut aja, Tsubasa ngikut. Maka saat itu si Ishizaki memutuskan, ya sudah Tsubasa kamu jadi pemain cadangan ya. Oke, siap. Nan. Ya itu kurang lebih seperti itu. Itu Tsubasa. Lalu tiba-tiba setelah diputuskan dia jadi pemain cadangan, tiba-tiba muncul tuh pemain yang seharusnya dia ditempatkan sebagai starter, sebagai masuk ke dalam starting 11. Masuk, ternyata dia cedera, mengabarkan dirinya tidak bisa ikut bermain. Maka Ishizaki mengatakan, aduh kecewa dan sebagainya, bukan kecewa ya, sedih lah bahasanya. Maka akhirnya ya sudah Tsubasa kamu masuk ya. Oke, siap. Lalu si Ishizaki mikir, lalu di mana ya? Oh Tsubasa kamu di belakang ya. Oke, siap. Jadi teman-teman
dimunculkan sekali sosok Subasa itu sangat bahagia terhadap apa yang diperintahkan oleh pimpinan, dan dia menerima dengan penuh perasaan bahagia. Ekspresinya, sikapnya, mau ditempatkan cadangan, oke siap, mau ditempatkan di belakang, oke siap. Sampai suatu ketika di pertandingan itu Subasa memang dia sebenarnya dia pinter bermain bola, tapi dia tidak tunjukkan kepada kawan-kawannya, aku pinter bermain bola loh, masa saya taruh belakang. Enggak, Subasa tetap patuh terhadap keputusan pimpinan ada di mana. Jadi menariknya di situ. Nah, ternyata setelah bermain terlihatlah oleh pemain-pemain yang lainnya, oleh kawan-kawannya, oh ternyata kamu pintar bermain bola ya. Maka di babak kedua itu karena Nankatsu itu berlawanan dengan Sutetsu. Sutetsu adalah bahasanya itu tidak seimbang dengan Nankatsu. Istilahnya Sutetsu itu tim juara nasional, Nankatsu itu tim yang ecek-ecek lah bahasanya. Dan Subasa dan teman-temannya itu sebagai Nankatsu. Dan di babak kedua itu karena teman-temannya sudah tahu ternyata Subasa bisa bermain bola dan termasuk pandai, pintar bermain sepak bola, maka akhirnya Ishizaki mengatakan bahwa Subasa, ternyata kamu pintar bermain bola ya, kurang lebih seperti itu. Maka ya sudah Subasa, kamu pindah ke depan ya. Oke, siap. Masih sama jawabannya. Oke, siap. Pertama jadi cadangan, di belakang, di depan, oke siap. Dan itu tidak ada masalah. Mau di depan, di belakang, di samping, dan jawabannya adalah oke siap. Selama itu adalah keputusan musyawarah dan juga diputuskan oleh seorang pimpinan. Dan itulah seorang prajurit yang hebat. Seorang prajurit yang hebat itu menunjukkan kapten yang hebat. Jadi kita bisa melihat seorang pemimpin itu di saat dia menjadi seorang prajurit atau anak buah. Kepemimpinan itu dibentuk bukan saat kita berada dalam level ketua atau level-level pengurus inti, PH, kepala departemen, bukan. Tetapi kepemimpinan itu dibentuk saat kita menjadi seorang anak buah. Apakah kita mau taat atau tidak terhadap pimpinan. Maka kita perlu belajar dari Subasa itu pada wilayah itu. Dan ada satu lagi di episode pertama itu yang saya sangat suka adalah, jadi ketika babak pertama itu diputuskan Subasa berada di depan ya oleh Ishizaki, ya sudah mulailah menuju ke babak kedua. Saat teman-temannya sudah pergi, Subasa kemudian berbisik kepada Ishizaki. Jadi sebenarnya Subasa ingin memberikan masukan kepada Ishizaki, tetapi yang dilakukan oleh Subasa adalah menunggu teman-temannya pergi baru memberikan masukan. Teman-teman tonton aja sendiri kalau pengen tahu ya. Dan itu adalah salah satu sikap seorang prajurit yang sangat hebat menurut saya. Disitulah dibutuhkan seorang prajurit yang mampu dan mau menjaga izah, menjaga kemuliaan seorang pemimpin, menjaga wibawa seorang pemimpin. Bisa saja Subasa memberikan masukan di depan oleh teman-teman yang lain, tetapi itu akan bisa jadi itu akan menurunkan wibawa dari pemimpinnya. Maka seorang prajurit itu penting banget menjaga izah, menjaga kemuliaan, menjaga wibawa dari pimpinan kita. Maka yang mengkritik, memberikan masukan, memberikan saran itu ada tata caranya, dan Subasa melakukan itu. Itu tokoh kartun sih. Artinya dari tokoh kartun ini kita bisa belajar banyak menjadi seorang pemimpin, dan terbukti makanya namanya kan nama kartunnya kan Kapten Subasa. Ternyata sebelum menjadi kapten, Subasa berawal dari menjadi seorang prajurit, bukan sekedar prajurit, tetapi sang prajurit, prajurit yang sangat taat dan bahagia menerima amanah dimanapun. Ibaratnya menjadi batu bata, ya sudah batu bata yang di bawah, di kanan, di samping, di atas, semuanya sama. Prinsipnya posisinya berbeda, yang berbeda itu hanya posisinya, tetapi secara kepentingan, secara peran itu sama-sama penting. Makanya kawan-kawan semuanya, kalau bahasanya siapa ya? Ada seorang mengatakan, muliakanlah diri Anda. Jangan muliakan diri Anda karena posisi, tapi muliakanlah posisi karena diri Anda. Artinya yang membuat mulia itu bukan jabatan atau posisi, tetapi yang membuat mulia adalah kita sendiri terhadap jabatan itu. Jabatan atau posisi itu menjadi mulia, itu tergantung diri kita. Mau kita jadi tukang parkir, itu bisa menjadi tukang parkir yang mulia. Kita menjadi seorang banyak
pekerjaan-pekerjaan yang lain, atau dalam konteks keorganisasian kita mau menjadi perkap, si konsumsi, si acara, apapun itu semuanya mulia. Tergantung bagaimana kita menunjukkan cara kerja kita dan menunjukkan totalitas kita. Maka ayo kita menjadi seorang pemimpin dengan cara apa? Menjadi prajurit yang hebat. Sebagaimana Subasa Uzra di episode pertama. Itu saja ya dari Inspirio. Mohon maaf sudah lama tidak upload. Ada sesuatu hal pastinya, tapi insya Allah ke depan kita akan perbaiki dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.